Pada tutorial kali ini kita akan membahas alternatif untuk code dari tutorial sebelumnya. Dalam hal ini untuk meminta inputan dari user dan menentukan bilangan terbesar. Dilihat pada layar di sini. Pada code sebelumnya kita meminta inputan 10 buah bilangan, di mana bilangan pertama akan langsung kita jadikan nilai max. Bilangan yang paling pertama. Lalu bilangan kedua dan seterusnya akan kita masukkan ke dalam perulangan. Ini disebabkan karena pada posisi paling awal, nilai variabel max belum ada isinya. Masih kosong. Sehingga kita tidak bisa melakukan pembandingan jika A lebih besar dari max, maka isi max. Kalau kita buang bagian ini, dari baris 5 sampai baris 7, maka inputnya tidak akan tersimpan ke variabel max. Kenapa? Karena variabel max pada awalnya kosong, sehingga pengecekan jika A lebih besar dari max tidak akan mengembalikan nilai true. Alhasil baris 13 tidak akan pernah dieksekusi. Nah, solusinya adalah dipisah seperti ini. Tapi kita lihat bahwa jumlah code-nya ada 19 baris. Ada solusi lain atau alternatif lain, di sini saya sudah membuat, yang memperpendek jumlahnya. Meskipun terlihat di sini hanya menjadi 17 baris, hanya berkurang 2 baris. Tapi bisa dilihat bahwa permintaan printf dan scanf hanya muncul di dalam blok perulangan. Terlihat di sini, saya sudah membuang bagian permintaan bilangan pertama dan scanf bilangan pertama, lalu pengisian bilangan pertama yang ini, dari 5, 6, 7. Saya masukkan semuanya ke dalam blok for-nya. Dari I sampai dengan 1 hingga kurang dari 10, maaf, ini harusnya kurang dari sama dengan 10. Jadi ada 10 kali. Kemudian diminta inputan pada user. Bilangan ke berapa? Scanf. Minta inputannya. Masalahnya untuk memastikan bahwa bilangan yang paling pertama tetap masuk ke dalam variabel max, maka kita harus membandingkan dulu. Jika max adalah 0 di sini dalam huruf besar semua, artinya jika variabel max tidak ada isinya, maka isi max sama dengan A. Saya menggunakan metode penulisan hanya if dalam satu baris, conditional dalam satu baris, titik koma. Sehingga untuk bilangan yang pertama, karena posisi max adalah 0, bilangan pertama akan dimasukkan ke dalam variabel max. Baru selanjutnya dimasukkan kembali code seperti pada sebelumnya, dicek apakah variabel A lebih besar dari max. Jika ya, max diisi dengan A. Ada plus minus dari metode ini. Benefit pertama adalah terlihat code-nya lebih singkat. Tapi minusnya adalah compiler, maksud saya nanti pada saat aplikasinya sudah jadi, program sudah jadi, diperlukan proses yang lebih banyak pada setiap kali perulangan, karena ada 2 kali if di sini. Sumber daya untuk mengerjakan if pertama dibutuhkan, lalu sumber daya lagi dibutuhkan untuk mengerjakan if kedua. Sehingga dalam sudut pandang performance, sebenarnya code yang kedua ini lebih rendah dibandingkan performance pada code sebelumnya. Code ini memiliki performance lebih baik karena hanya melakukan satu pembandingan di dalam setiap for. Sedangkan code yang saya buat di sini sebagai alternatif akan melakukan 2 pembandingan if, 2 conditional, dalam setiap perulangan for, sehingga membutuhkan sumber daya lebih banyak. Ini hanya disajikan sebagai salah satu alternatif untuk menggambarkan bahwa selalu ada metode yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam algoritma. Saya eksekusi dulu. Di sini misalnya saya input bilangannya 6, 7, 8, 9, 0, 5, 6, 12, 3, min 5. Tetap yang dikembalikan bilangan terbesar 12. Oke. Demikianlah untuk tambahan alternatif dari coding tersebut sebagai gambaran bagaimana kita bisa menulis banyak jenis code untuk mencapai hasil yang sama. Tetapi tentu saja dampak dari setiap code akan berbeda-beda dari sudut pandang performance. Terima kasih.